Barulah orang yang tenang ini, mukmin yang sudah mencapai maqam mutmainnah ini dipanggil oleh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, ya toh, sini. Dengan tenang. Kalau udah tenang maka berikutnya radiyah, rela. Kalau udah rela mendapatkan rela. Gimana bisa rela? Rela dengan apa dan bagaimana, seperti apa, semua karena dikehendaki oleh Allah. Kalau sudah begitu barulah kamu mendapatkan mardiyah. Apa? Mendapatkan ridho Allah. Bagaimana tandanya, indikatornya kita mendapatkan ridho Allah itu? Yaitu cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Itu kan? Sehingga orang puncaknya kita ini menjadi happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Udah enak aja, kamilah namanya. Apa kamilah itu? Yuhibbul kafiro al-imana bima ja'a bihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Anak-anakku dan para pemirsa semuanya, masih di Forest Tree Cafe, Jalan Pahlawan Trip ini. Ini saya akan melanjutkan pertemuan yang ke-129. Muhadaratu mi'atin wa tasi'ah wal 'ishrina. Atau liqa hadhil lailah liqa, yakni liqa mi'ah, liqa'u mi'atin wa tasi'ah wal 'ishrina. Baik, kita lanjutkan. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas thariqah atau ketepatan iftitah dan Fatihah. Jadi rukun qauli kan jumlahnya 5, takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang kedua adalah Fatihah. Tapi sebelum Fatihah ada doa iftitah, sudah kita jelaskan. Ya, berikutnya rukun qauli ketiga, thariqah atau epistemologi rukun qauli tahiyat. Kalau tahiyat itu bunyinya kan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad dan istun. Atau ada yang lain lagi, at-tahiyatul lillah wa shalawatut thayyibatillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Salamun alaina wa ala ibadillah is-sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Macam-macam. Jadi lafaz tahiyat itu macam-macam. Lafadznya, teksnya berbeda-beda. Banyak perawi hadis dari berbagai hadis bermacam-macam. Kemudian juga dipilih mana yang itu sudah pilihannya macam-macam. Jadi kalau thariqah itu tidak lagi mempersoalkan apa yang dipilih, tidak mempersoalkan mana yang kuat, mana yang tidak kuat. Ya. Tapi sudah kepada maksud. Jadi kalau at-tahiyatul itu kan kalau diterjemahkan per lafadz kan, secara syariah itu terjemah. Tapi kalau secara thariqah itu adalah maksud. Apa maksud tahiyat itu? Maksud tahiyat itu adalah hormat. Maka at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya itu intinya maksudnya adalah kita menghormati. Menghormat siapa? Hormat pada Kanjeng Nabi. Tapi hormatnya pakai itu loh. Jadi takzim lah. Apa ya hormat itu? Lah, Kanjeng Nabi itu orang yang diutus oleh Allah. Nah, beliaulah Al-Quran, maka beliaulah yang nanti setelah ada
Tahiyat ada salah, ada sholawat kan? Tahiyat itu kita menghormati Kanjeng Nabi, sholawat itu Kanjeng Nabi menghormati kita. Itulah. Maka wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Itu kan ada dalam surat An-Nisa ya, ayatnya 86. Surat An-Nisa itu surat keempat, ayatnya 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya toh? Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Kalau kamu diberikan penghormatan, ya jawablah dengan penghormatan yang lebih atau minimal dikembalikan. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya toh? Atau selamat pagi, kembali itu, kembali aja. Atau dijawab yang lebih baik. Selamat pagi, salam sehat atau apa gitu dan seterusnya. Pokoknya itu tahiyat itu intinya hormat. Mukmin yang sedang melaksanakan sholat ketika tahiyat itu intinya hormat kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi lah utusan Allah. Dialah yang mengantarkan kita kepada Allah. Kita hormat kepada Kanjeng Nabi dengan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut tayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Baru setelah hormat itu ada pernyataan asyhadu alla ilaha, ada pernyataan bersama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahwa kita menyaksikan Allah itu Tuhan kita dan aku menyaksikan pula Muhammad utusannya. Ini persaksian perjanjian kita dengan Kanjeng Nabi. Kon percaya aku utusan Gusti Allah, ngono gampangane. Nggih Kanjeng Nabi percaya ya. Ya lek ngono aku baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa inti atau epistemologi sholawat itu? Epistemologi atau inti atau maksud daripada sholawat adalah menjawab salam dengan yang terbaik. Jadi kalau tahiyat kita hormat, sholawat itu Kanjeng Nabi menghormati kita. Tahiyat itu kita datang dengan sholat itu, kita datang dengan tahiyat, datang dengan melaksanakan sholat, namanya kita mukmin datang kepada Nabi, wujudnya tahiyat hormat. Kanjeng Nabi menyambut dengan penghormatan, apa namanya? Sholawat. Maka sholawat itu pada kali ini umpama ning dunia polisi atau tentara ya, komandan gitu kan, kepada inspektur upacara hormat gerak gitu kan, baru inspekturnya hormat gitu kan. Atau kita kalau kepada atasan kan brok gitu kan, dia brok gitu kan, hormatnya lebih gitu loh. Nah, tahiyat itu kita menghormati Kanjeng Nabi karena kita melaksanakan sholat gitu. Sholawat itu Kanjeng Nabi menghormati kita. Baru kalau kita sudah terjadi begitu namanya salam. Apa salam itu? Kita mendapatkan keselamatan. Nah, maka keselamatan itu adalah mukmin melaksanakan sholat, Kanjeng Nabi mensolawati kita, hasilnya adalah salam. Apa itu keselamatan? Dialah yang di sisi Allah. Inna dina indallahil islamu wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innahu sari'ul hisab. Ini jangan diterjemah, kalau terjemah enggak kena gitu loh. Ya maksudnya, jadi lagi-lagi kaji tarekat kaji maksud. Bagaimana itu bisa diperoleh? Ya wiritan. Apa wiritan itu? Ya kaji terus-menerus bolak-balik lama-lama dapat itu. Nah, itulah epistemologi rukun qauli. Sudah selesai kan berarti? Takbir, itu lalu Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Bagaimana kita mendapatkan salam keselamatan itu? Ya kalau Kanjeng Nabi sholawat pada kita. Bagaimana Kanjeng Nabi sholawat pada kita itu? Ya kalau kita itu hormat pada beliau yaitu tahiyat. Bagaimana kita bisa tahiyat itu? Ya harus Fatihah. Ya toh? Harus Fatihah. Apa Fatihah itu? Ya kamu harus ini berkomunikasi dengan Allah didampingi oleh Rasulullah. Itu loh. Bagaimana itu? Harus dibuka dengan takbiratul ihram. Ya toh? Apa takbiratul ihram itu? Ya takbir yang mengharamkan. Apa yang diharamkan? Takbir yang bisa melarang hawa nafsumu untuk ikut. Takbir yang bisa mengharamkan keinginan-keinginan duniamu yang harus ikut. Kendalikan, haramkan hawiyahmu, kendalikan sakormu, kendalikan ladhamu, kendalikan apa? Sairmu, kendalikan jahimmu, kendalikan hutomahmu, kendalikan jahananmu melalui sholat itu. 7 jumlahnya. Ya toh? Diharamkan itu loh.
diihramkan, ditakbir, diihramkan. Agar supaya bisa, bahkan setelah itu masih ada iftitah. Untuk apa? Untuk maghfirah pada. Nah, makanya sholat itu gandeng kan. Takbiratul ihram, ihramkan nafsumu itu, haramkan, kendalikan nafsumu untuk menguasai kamu. Alias nafsumu harus kamu kendalikan. Nafsu hanya satu, pekerjaan 7. Pertama amarah bisu, gitu. Mendorong kepada kejelekan. Negatif kan, jangan. Kalau dituruti akan menjadi lawamah, mencela pada apa dan siapa saja di luar diri kita. Tidak boleh. Dia akan berubah dorongannya menjadi mulhamah. Apa mulhamah itu? Tulhim sahibaha fi'lal khairati. Mengilhami pada kita untuk melakukan kebaikan. Bagaimana itu bisa diperoleh? Ya itu takbiratul ihram. Di takbir ihram. Kalau kamu belum takbiratul ihram, nggak bisa sholat. Kalau takbiratul ihrammu nggak berhasil, nggak bisa iftitah. Gitu, nggak bisa Fatihah. Iftitah itu hakikinya Fatihah. Kenapa sebelum Fatihah ada iftitah? Ya memang Fatihah itu harus iftitah. Yang inti itu Fatihah ini. Maka diiftitahi. Kalau kita tahiyat nggak perlu lagi. Sudah. Makanya setelah takbir baru diiftitah, dikunci. Setelah dikunci baru ketemu dengan pembukaan kebaikan. Iftitah itu dibuka. Apa yang dibuka? Segala kebaikan, yaitu Al-Fatihah. Induk dari segala keterpujian, Al-Fatihah. 7 keterpujian, Fatihah. Dibuka dengan kunci. Iftitah namanya. Iftataha yaftatihu, membuka. Namanya doa iftitah. Maka bagaimana bisa doa iftitah itu? Ya harus takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Nafsumu tidak boleh menguasai kamu. Kamu haramkan. Amarah bisu jangan. Lawamah tidak boleh. Maka dia berubah menjadi mulhamah, yaitu mendorong dirimu untuk melakukan kebaikan. Baru diperoleh ketenangan. Namanya mutmainnah. Artinya apa? Hanya orang yang tenang yang bisa sholat. Kalau nggak bisa, kalau jiwamu nggak tenang, ngamuk-ngamuk, nggak akan bisa sholat. Gitu. Maka orang Thariqah itu menunggu tenang dulu. Ngamuk-ngamuk terus sholat, jangan. Jadi tenang dulu, mutmainnah dulu baru sholat. Barulah orang yang tenang ini, mukmin yang sudah mencapai makom mutmainnah ini dipanggil oleh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, ya toh, sini. Dengan tenang. Kalau udah tenang maka berikutnya radiyah, rela. Kalau udah rela mendapatkan rela. Gimana bisa rela? Rela dengan apa dan bagaimana, seperti apa, semua karena dikehendaki oleh Allah. Kalau sudah begitu barulah kamu mendapatkan mardiyah. Apa? Mendapatkan ridho Allah. Bagaimana tandanya, indikatornya kita mendapatkan ridho Allah itu? Yaitu cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Itu kan? Sehingga orang puncaknya kita ini menjadi happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Udah enak aja, kamilah namanya. Apa kamilah itu? Yuhibbul kafiro al-imana bima ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat kekafiran itu cinta aja. Cinta saja, enggak masalah itu loh. Dalam bingkai rojaan semoga yang kafir itu, seandainya kafir, satu ketika bisa menjadi beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbul mu'mina atsubuta ala imani. Melihat orang taat, orang mukmin itu cinta. Dalam bingkai harapan semoga tetap di dalam ketaatan. Kenapa? Karena ada khauf juga. Bisa jadi loh ya, orang yang mukmin taat itu jika Allah mengendaki, saat itu pula dia menjadi maksiat. Atau kelihatannya mukmin tapi juga zahirnya kayak amalan mukmin ya, nang masjid tapi hatinya jarak bojone wong. Nah itu, maka kita antara rojak dan khawatir ini menjadi mahabbah. Melihat orang yang Masya Allah sujudnya luar biasa sampai suwe, ini sampai setengah gosong itu ya batuk keningnya. Tapi ternyata di balik itu diam-diam tanpa kita ketahui ngecat bojone wong misalnya. Kamu mau nggak tak ajak pergi? Nah misalnya kan. Nah kan bisa jadi. Lah kita khauf pada itu, khawatir ya toh. Bisa jadi. Maka kita ta'awud pada kayak gitu. Antara rojak dan khauf ini menjadi cinta. Artinya nggak benci sama dia itu.
nggak benci, cinta saja. Karena gitu kan. Wa yuhibbul ma'asi at-taubah minal ma'siyah. Melihat kemaksiatan itu ya cinta aja. Semoga satu ketika dia menjadi taubat. Itulah namanya kamilah. Kamilah inilah orang yang wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yaitu orang yang bisa hidup laksana orang hidup dalam suasana kehambaan. Padha kabeh ngono lho. Ya ono stratifikasi sosial itu ada, ono wong sugih, ono wong enggak sugih, ono wong pangkat, ono wong rakyat. Tapi hakikatnya padha wae, jadi enggak merasa ya apa dengan orang kaya, terus enggak seperti apa ketika kita kaya menghadapi orang miskin, biasa aja. Alias padha wae. Wadkhuli fi ibadi, hidup bergabung dalam suasana kehambaan kepada Allah. Kalau pas sugih bertemu dengan orang miskin ya biasa, enggak sok kaya gitu enggak. Atau kita kalah kaya dengan orang lain, ketemu dengan wong sugih ya biasa aja lah ya. Semua adalah anugerah kan dari Allah. Itulah yang disebut wadkhuli jannati, hidup dalam suasana damai surga. Gimana dalam surat Waqiah itu, surat yang ke berapa, 56 tuh, la tasma'una fiha laghiyah fiha ain, gimana, la tasma'una illa qilang salamang salama, itu kan dalam suasana surga itu tidak ada kecuali damai dan damai. La tasma'una fiha laghaw wa la ta'siman, kamu tidak akan mendengar orang yang hidup dalam suasana surgawi itu suara-suara yang gaplek itu enggak ono. Kalaupun suaranya gaplek tapi rasanya enak. Kan ada teman-teman kita yang suaranya gaplek dalam lafadznya tapi rasanya enak. Maka mukmin itu bukan hanya lafadz tapi rasa. Orang Surabaya, teman-temanku yang di Surabaya itu kalau ketemu itu kalau enggak muni sing itu, "Hei, ya apa rek? COK itu enggak muni ngono, enggak marem ngono." Tapi rasanya enak karena apa? COK itu ungkapan yang kangen dan akrab itu loh. Tapi bagi orang daerah-daerah tertentu beda itu rasanya. Kudu ya apa gitu. Nah, tapi intinya adalah dirasa. Rasa surgawi, la tasma'una fiha laghiyah, la tasma'u fiha laghiyatan wa la ta'sim illa qilang salaman salama. Itulah ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhi mamdud dan seterusnya itu. Berapa menit? 16. Ya cukup dulu ini. Jadi penjelasan tentang apa? Thariqah. Rukun, thariqah rukun qauli udah cukup. Takbir itu apa? Fatihah itu bagaimana? Tahiyat, inti tahiyat kan nih. Hari ini inti tahiyat, sholawat, salam. Udah selesai kan? Inti maksud tahiyat itu kita menghormat Kanjeng Nabi. Maksud sholawat itu Kanjeng Nabi menghormati kita, gitu kan? Walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Inilah Kanjeng Nabi kita tahiyati itu jawabnya lebih-lebih itu loh, gitu. Kita dikasih apa? Karena Kanjeng Nabi itu Quran. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin wa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Kanjeng Nabi kalau dikasih hormat Kanjeng Nabi, selamat pagi misalnya Kanjeng Nabi, selamat pagi, salam sehat, tambah gitu kan. Kalau misal assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kita atahiyatul barakatuh, dia bisa Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina kama barakta. Panjang ya, baru fil alamina innaka hamidum majid, baru assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana kita mendapatkan assalamualaikum warahmatullahi kanan kiri itu? Ya kalau kita mendapatkan penghormatan atau disalami oleh Kanjeng Nabi wujudnya salat. Bagaimana kita mendapatkan sholawat itu? Kalau kita tahiyat. Bagaimana kita tahiyat itu? Kalau kita Fatihah. Bagaimana kita Fatihah itu? Ayo iftitah. Kalau enggak iftitah enggak apa asal. Tapi yang inti adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengihramkan apa? Mengharamkan, mengendalikan nafsu. Itu agar supaya bisa iftitah, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Rukun qauli jumlahnya 5, takbiratul ihram, Allahu akbar, yaitu Fatihah jumlahnya 7, tahiyat, sholawat, salam. Saya kira begitu ya. Dan malam jam segini waktunya tidur saya itu.
Terima kasih wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muter dulu biar nambah. Tempat lahirnya Maizer, cucu Ati. Ya, alhamdulillah